Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Salam jumpa di dalam Yesus Kristus. Kita masuk dalam minggu ketiga daripada acara kita selama 6 kali pertemuan ini. Puji Tuhan. Tema kita kali ini adalah persekutuan atau fellowship. Firman Allah berkata bahwa Anda dibentuk atau dibangun untuk keluarga Allah. Tahukah saudara bahwa Yesus menyimpulkan seluruh Alkitab dalam 2 prinsip utama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Minggu lalu kita sudah belajar tentang tujuan yang pertama dari hidup kita, yakni mengasihi Allah yang kita sebut sebagai worship atau penyembahan. Pada session ini kita akan melihat tujuan yang kedua dalam hidup kita, yaitu mengasihi sesama. Allah itu kasih. Dan Dia ingin kita belajar mengasihi sebagaimana Dia mengasihi. Jadi Dia ciptakan laboratorium yang besar di dunia ini, agar kita dapat mengasihi satu dengan lainnya. Tempat itu yang kita sebut gereja. Saudara, tugas untuk kita semua adalah belajar mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan itu yang disebut persekutuan. Kehidupan kekristenan lebih dari sekedar mempercayai Allah, tetapi juga melibatkan rasa memiliki. Allah ingin Anda menjadi bagian dalam keluarganya, yakni gerejanya. Untuk itu, kita akan belajar bagaimana membangun hubungan yang menyediakan pengertian, kedalaman, kepuasan, dan persekutuan yang sangat dirindukan di antara sesama anak-anak Tuhan. Dalam bahasa Greka, kata persekutuan adalah koinonia. Sekali lagi, koinonia. Ini ungkapan Alkitab yang berarti komitmen yang terjalin di antara satu dengan yang lain seperti kepada Kristus. Pertanyaannya, bagaimana kita mengalami persekutuan yang indah, murni, hubungan yang penuh arti, dan juga hubungan yang erat di dalam keluarga Allah di antara sesama kita? Alkitab secara spesifik memberitahu kita di dalam pertama Timotius pasal yang ketiga ayat 14 sampai 15. Rasul Paulus katakan, mari kita buka Alkitab kita. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Bagaimana kita harus hidup dalam keluarga Allah? Bagaimana Anda mengembangkan hubungan yang mendalam dan berarti terhadap sesama orang percaya? Saudara, ada 5 dasar untuk membangun persekutuan. Mari kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai ayat 16, dan mari baca bersama saya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara, dalam pembacaan kita dijumpai karakteristik-karakteristik dalam persekutuan yang murni, yang kita sebut sebagai 5 dasar untuk membangun persekutuan. Dasar yang pertama adalah keaslian, authenticity.
Firman Allah mengatakan persekutuan harus sejati, asli dan sungguh-sungguh. Orang-orang yang ada di dalam persekutuan hendaklah jangan menggunakan topeng, jangan berpura-pura, firman Allah katakan. Kasih haruslah tulus. Dalam terjemahan Alkitab New American Standard, love is without hypocrisy. Kasih itu tidak munafik. Dengan kata lain, tanpa topeng, saudara. Pada saat ayat ini ditulis, budaya topeng atau kemunafikan sangat umum pada zaman itu. Kata hipokrisi atau munafik digunakan oleh aktor-aktor yang bertopeng di atas panggung untuk memainkan karakter yang berbeda-beda. Sesuai peran mereka, mereka harus menghayati dan berulang kali mereka harus menukar topeng di belakang panggung dan muncul kembali ke depan dengan peran yang berbeda. Sehingga aktor yang pada waktu itu begitu populer disebut juga munafik karena terus-menerus mengganti topeng. Di ayat ini Paulus sedang mengatakan, kasih jangan pura-pura, jangan menggunakan topeng. Kalau kita mau menemukan persekutuan yang murni, lepaskanlah topeng-topeng dan mengasihi satu dengan yang lain dengan murni. Persoalannya adalah kita sering tidak sadar bahwa kita juga menggunakan topeng. Alkitab berkata di dalam pertama Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ini kehendak Tuhan agar kita menyatakan perasaan kita yang tepat di dalam persekutuan. Tidak ada pura-pura. Saudara, segala kelemahan kita yang kita akui, orang lain akan memaklumi. Waktu kita jatuh dalam dosa dan berbuat sesuatu yang tidak baik, kita segera selesaikan dan bertobat, orang akan mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Di dalam terang ada keterbukaan. Di dalam gelap ada banyak hal yang disembunyikan. Nah, kita tidak ingin orang melihat kesalahan, kejatuhan, kegagalan, cacat, kekurangan. Tetapi di dalam terang, waktu kita terbuka dan terlihat apa adanya, maka orang-orang akan mengerti karena kita ini adalah keluarga. Dan inilah yang disebut dengan authenticity, keaslian. Saudara, bila kita hidup dalam terang dan kebenaran Allah ada di dalam kita, maka kita tidak akan menyembunyikan kesalahan dan dosa. Seringkali counseling diperlukan untuk kita bisa membereskan masalah-masalah yang kita hadapi. Dan perlu seorang yang menolong kita untuk kita dibebaskan. Dan orang itu adalah Yesus sendiri. Cara tercepat untuk membangun keaslian dalam hidup kita adalah melalui menerapkan firman Allah. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, terapi, counseling kepada psikolog, mencari jalan keluar, obat-obatan dan lain sebagainya, tidak pernah membuat seseorang mendapatkan jati diri pada waktu mereka menemukan konflik dalam hidup. Saudara, tetapi waktu kita bertemu dengan firman Allah, maka firman-Nya akan menuntun kita, firman-Nya akan menerangi hati kita, dan firman-Nya akan membawa kita bertumbuh kepada keaslian apa adanya di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan Yesus inginkan. Perkara yang kedua adalah kesopanan. Sopan santun, tata krama, courtesy. Saudara, kita perlu peka dengan keadaan. Roma pasal 12 ayat yang ke-10 dikatakan oleh firman Allah, hendaklah kamu saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat.
Kata kasih persaudaraan dalam bahasa aslinya bahasa Greka berarti hubungan keluarga di mana kita sebagai orang-orang percaya saling mengasihi seperti keluarga yang saling mengasihi. Ada persekutuan keluarga, ada terapi dalam keluarga. Persekutuan dibangun dengan sopan santun, dengan saling menghormati. Dan meskipun kita mungkin tidak sependapat dengan orang lain, di lingkungan luar saudara tidak mendapatkan kasih dalam keluarga, tetapi dalam rumah Tuhan, dalam family altar, saudara mendapatkan kasih itu. Nah, surat Titus, pasal yang ketiga, ayat yang kedua dikatakan, janganlah mereka saling menfitnah, janganlah bertengkar, tapi hendaklah mereka selalu bersikap lemah lembut terhadap semua orang atau saling menghormati. Saudara, ada sisi yang buruk dari kelompok kecil jika seseorang masuk di dalam kelompok dan dia menjadi terasing, dia mungkin berpikir, berkomunikasi dengan sangat berbeda sehingga yang lain merasa ada sesuatu yang janggal. Mungkin saudara atau orang baru memiliki kebutuhan emosi dan rasa tidak aman yang berlebihan. Mari kita yang lain memiliki kedewasaan rohani untuk memiliki pengertian dan penerimaan yang baik agar yang bersangkutan yang baru hadir juga tidak merasa terasing, tetapi justru dengan sambutan saudara dia akan berkata, inilah keluarga rohani yang terbaik yang aku butuhkan. Perkara yang ketiga, saling menguntungkan. Sebuah mutuality. Roma 12 ayat yang ke-12 firman Allah katakan, bersukacitalah di dalam pengharapan, bersabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Persekutuan dimulai dan dibangun atas dasar saling menguntungkan. Persekutuan berarti kita saling membantu dan bertumbuh bersama-sama. Saudara, pada saat itu kita akan menjadi lebih kuat daripada kita seorang diri memikul beban kita sendiri. Saudara tidak dapat menjadi seperti apa yang Allah inginkan tanpa bersekutu dengan orang lain. Karena sebuah bangunan, persekutuan harus didasari oleh persekutuan di antara sesama kita dan saling menjadi berkat. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Kita adalah orang yang membutuhkan orang lain. Kita ada karena ada orang lain. Saudara ingat akan orang tua kita. Kita ingat akan saudara-saudari kita. Dan kita ingat akan saudara-saudara di sekitar kita. Pengkhotbah 4 ayat 10 bahkan mengatakan dengan jelas. Mari kita buka firman Allah, saudara. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-10. Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat 9 berkata berdua lebih baik dari seorang diri. Jadi persekutuan itu dibangun atas prinsip bekerja bersama-sama atau mutuality. Nah, saudara, ada 3 bagian daripada bekerja bersama-sama. Yang pertama, bersama-sama saling memberikan dorongan. Memberikan rasa nyaman, bersama-sama berdoa, bersama-sama memberi semangat. Yang kedua, bersama-sama saling menghargai. Roma 12 ayat 10b mengatakan kalau kita semua harus saling menghargai. Dan yang ketiga, dapat dipercaya. Dua pihak dapat dipercaya. Ini bicara tentang mitra rohani untuk pertumbuhan, untuk iman, untuk pergumulan dan menang. Maka Ibrani 10 ayat 24 berbicara tentang bersama-sama dapat dipercaya. Puji Tuhan. Dasar daripada bangunan untuk persekutuan ini haruslah yang keempat, kita tidak boleh lupakan, yaitu keramah tamahan atau hospitality. Saudara, Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka bersama berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, contoh yang baik adalah kalau kita mengundang orang untuk makan bersama,
Dan di situ saudara dapat membina hubungan yang baik, dalam suasana yang rileks, santai, komunikasi terjalin. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 22 dikatakan, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Puji Tuhan. Bangunan dasar daripada persekutuan yang kelima, yang terakhir adalah persatuan atau unity. Roma pasal 12 ayat yang ke-16, firman Allah mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ada 2 elemen yang penting dalam persatuan atau unity. Elemen yang pertama adalah satu tujuan, bukan satu personality. Saudara nggak perlu jadi kembar. Tuhan menginginkan kita untuk bersekutu, persatuan, bukan untuk menjadi sama. Sebanyak 10 kali di dalam 5 perikop pertama dalam kitab Kisah Rasul, Alkitab mencatat mereka, murid-murid Tuhan, jemaat mula-mula bertekun, semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Semua orang percaya berkumpul. Inilah contoh gereja mula-mula yang dipakai Allah dan penuh kuasa. Banyak sekali mujizat terjadi dalam kitab Kisah Rasul yang tercatat. Gereja mula-mula. Mengapa? Karena di mana ada kesatuan di dalam gereja, kita akan melihat kuasa yang dahsyat yang akan dihasilkan. Di mana ada kesatuan di dalam FA, saudara akan menikmati mujizat dan kuasa Allah. Pertama Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. Rasul Paulus katakan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu, supaya kamu erat bersatu, sehati, sefikir. Elemen yang kedua adalah kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kerelaan untuk mengakui kesalahan yang kita buat. Kerendahan hati adalah menerima saudara-saudara satu dengan yang lain. Kita semua sering berbuat kesalahan, tapi kalau kita memiliki kerendahan hati, membuat kita bisa berkata seperti ini, saya keliru, saya salah mungkin, maafkan saya butuh bantuan Anda. Saudara, kerendahan hati sangat penting karena anugerah Tuhan turun bila kita tidak sombong. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bagaimana kita hidup dalam kerendahan hati? Terimalah kelemahan orang lain. Jangan menuntut orang untuk sempurna, karena kita sendiri juga tidak sempurna. Terimalah fakta bahwa setiap kita memiliki kelemahan. Saudara. Dengan menerima kelemahan orang lain, kita sedang mempraktekkan kerendahan hati. Elemen yang kedua. Puji Tuhan. Kita semua menginginkan tempat di mana kita bisa diterima dan merasa memiliki. Kita bisa bersikap seperti apa adanya. Kita berbeda, tetapi tetap saling menghormati. Kita didorong untuk bertumbuh secara rohani. Mari kita meluangkan waktu untuk mengenal rekan-rekan kita. Supaya kita menemukan penopang untuk tujuan kita. Dan kita tetap diterima meskipun kita mempunyai kelemahan-kelemahan dan berbeda-beda. Puji Tuhan. Akhirnya saudara, mari kita menutup program kita hari ini. Dan kita bisa menerima satu dengan yang lain. Dan membangun persekutuan. Keluarga Tuhan yang ada, yang Tuhan berikan untuk kita. Saya ingin berdoa untuk saudara. Mari kita merendahkan diri dan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih karena hari ini Engkau memberikan kepada kami rekan-rekan yang ada. Supaya kami dapat bersekutu, kami dapat berfellowship, dan kami dapat membangun keluarga Tuhan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk rekan-rekan kami yang mengasihi kami.
Terima kasih untuk kami saling mengasihi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang Tuhan adakan. Kami bersyukur karena kami punya keluarga di dalam Kristus. Haleluya. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah ini saudara bisa berdiskusi satu dengan yang lain. Dan sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan memberkati saudara. Shalom.